Yo, what up everyone? Back again with me Denny di Crime Scene. Hari ini gue bakal bahas kasus yang berada di Indonesia dikarenakan ini adalah permintaan daripada seorang subscriber. Dia telah tulis di kolom komentar. Nanti komentarnya gue bakal akan taruh di sini. So, hari ini kita akan membahas soal penangkapan Dan Aidit, pemimpin dari PKI pada tahun 1965. So, tanpa lama-lama lagi, let's start the case. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, hari ini gue akan membahas kasus tentang penangkapan Dan Aidit yang berlangsung setelah G30S pada tahun 1965. Gue ambil bahan materi ini dari Tirto ID serta Kompasiana dan juga beberapa buku. Dan Tirto ID juga mengambil info-info ini dari beberapa buku. So, gue bukan mau memprovokasi atau membuat opini. So, let's start the case. Pada tanggal 2 Oktober 1965, sekitar jam 1 pagi, Dan Aidit terbang ke Yogyakarta menggunakan pesawat DC Dakota nomor T443. Pada saat pergi ke Jogja, Dan Aidit sebenarnya bukan berniat untuk kabur dari Jakarta, tapi dia ingin mengecek kekuatan PKI pada saat itu. Bahkan setelah sampainya di Yogyakarta, Dan Aidit langsung pergi ke Semarang untuk bertemu dengan beberapa pemimpin PKI di sana. Setelah itu, ia pergi ke Boyolali dan juga Surakarta untuk menemui beberapa anggota PKI juga di sana. Dan ia masih berkeliling di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk mengonsolidasi kejadian yang terjadi di Jakarta sebelumnya. Yang kita tahu kejadian sebelumnya itu apa. Inti daripada rapat ini, petinggi PKI itu mulai memecah PKI menjadi dua kubu, yaitu kubu moderat dan juga kubu yang radikal. Sesuai dengan buku Peter Kasenda yang berjudul Kematian Dan Aidit dan Kehancuran PKI, yang dimana dua kubu moderat dan radikal ini memiliki dua pemikiran yang berbeda. Ada satu kubu yang setuju dengan kejadian G30S dan juga ada yang tidak setuju dengan kejadian G30S. Lalu saat itu, Dan Aidit sedang berkeliling dan ia mengetahui bahwa dia telah menjadi buron, dan juga Soeharto mengatakan pada saat itu bahwa dalang dari aksi G30S itu, disitulah Dan Aidit mulai bersembunyi. Dikarenakan ya dia udah tahu dong dia ini menjadi buron, terus Soeharto juga udah ngomong, dia udah tahu nih siapa dalang di belakang G30S, dan disitulah di saat mana dia bersembunyi. Dan di saat yang sama di Jakarta, Panglima Soeharto memberikan perintah ke Kolonel Infanteri Yasir Hadibroto yang bertugas di Malaysia untuk berjaga di base-nya di Jawa Tengah. Dan di sini udah mulai ada orang yang ditugaskan untuk mencari Dan Aidit. Menurut kesaksian Rudito sebagai ajudan dari Kolonel Yasir diminta untuk menemui Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Kolonel Yasir tiba di Jakarta pada sore 13 Oktober. Setelah itu, Kolonel Yasir dan ajudannya Pak Rudito dijemput di pelabuhan menggunakan mobil jeep. Pada saat itu, Kolonel Yasir melihat Soeharto sebagai Pangkostrat sedang berdiri di depan kantornya dan langsung memberikan hormat kepada Pak Soeharto. Ya wajar dong, kan pimpinan di atas dia pasti memberikan hormat. Kolonel Yasir di mana dulu ketika Kolonel Yasir di mana dulu ketika terjadi pemberontakan PKI Mediun tahun 1948. Kolonel Yasir pun menjawab, "Saya waktu itu baru saja dihijrahkan dari Jawa Barat. Kompi saya lalu mendapat tugas menghadapi 3 batalion komunis di daerah Wonosobo, Pak." Soeharto pun mengatakan, "Nah, yang memberontak sekarang ini adalah anak-anak PKI Madiun yang dulu. Sekarang bereskan itu semua dan Dan Aidit ada di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana. Bereskan, selesaikan," kata Soeharto. Seperti itulah kata Pak Soeharto menurut Pak Rudito ya, sebagai orang yang diwawancarai oleh Kompasiana. Pada saat itu pertemuan Pak Soeharto dan Kolonel Yasir terjadi
cukup cukup sangat singkat bisa dibilang. Dikarenakan pertemuan itu, Pak Yasir langsung melanjutkan perjalanannya bersama pasukan yang ia bawa ke Jawa Tengah. Pak Rudito yang memberikan kesaksian ini sebenarnya udah lupa kejadiannya itu terjadinya kapan, terus jam berapa. Tepatnya juga dia udah lupa. Tetapi yang dia masih ingat bahwa Kolonel Yasir itu sangat bersemangat dan optimis banget buat menjalankan tugas tersebut. Dikarenakan ya dia pernah bertugas di Jawa Tengah dan itu daerah dia gitu. Setelah sampai di Tanjung Emas Semarang, pasukan Kolonel Yasir yang terdiri dari 3 batalion kembali ke markasnya masing-masing. Setelah sampai, para pasukan langsung diperiksa oleh polisi militer yang memiliki polisi militer dan yang memiliki hubungan dengan PKI secara langsung akan langsung ditangkap di tempat. Dan misi pemburuan Den Aidit hanya terdiri dari 5 orang yang dipilih oleh Kolonel Yasir. Dan di misi pemburuan Den Aidit ini sengaja dibuat pasukannya sangat sedikit dikarenakan untuk memaksimalkan supaya tidak ada data yang bocor. Ya semakin sedikit orang yang dalam case ini jadi informasinya juga tidak akan bocor kemana-mana. Jadi Kolonel Yasir ini hanya memilih 5 orang yang dipercayai untuk ikut ke dalam kasus ini untuk menangkap Den Aidit. Setelah sampai di markas Brigif Solo, Kolonel Yasir langsung merencanakan pencarian Den Aidit sebagai ketua PKI pada saat itu. Lalu pada suatu malam, seorang bernama Sri Harto yang merupakan pengawal Den Aidit selama pelarian tersebut, dialah yang mengatakan kepada Kolonel Yasir di mana Den Aidit itu bersembunyi. Menurut Pak Rudito, Sri Harto pada saat itu mengatakan Den Aidit sedang bersembunyi di daerah Purwosari dan mengatakan bahwa mereka akan pindah ke tempat yang lebih aman, Sambeng Solo di dekat stasiun Solo Balapan. Sri Harto juga menjadi orang yang menunda penangkapan Den Aidit di Purwosari dikarenakan Den Aidit akan berpindah dalam waktu dekat ke Sambang Solo tadi. Jadi dia memberikan info ke Kolonel Yasir supaya si Den Aidit ini bisa ditangkap. Anggaplah double agent lah gitu. Untuk mengonfirmasi apa yang dikatakan Kolonel Yasir, Sri Harto mengatakan kepada Kolonel Yasir, besok jam 10 pagi dia akan membonceng Den Aidit naik Vespa menuju Sambeng, Solo. Sebagai bukti bahwa Den Aidit pindah dan ia betul tahu Den Aidit berada. Jadi Bapak mau tahu esok Bapak lihat saja. Di perempatan saya akan bonceng Den Aidit, ucap Sri Harto ke Kolonel Yasir agar membuktikan perkataan bahwa dia tahu nih di mana Den Aidit ini berada. Kepindahan Den Aidit ini memberikan info bahwa akan terjadi pemeriksaan persembunyian sekarang di daerah bersembunyinya Den Aidit ini. Jadi Sri Harto ini kasih info ke Den Aidit bahwa akan terjadi pemeriksaan di daerah bersembunyinya sekarang. Jadi mereka harus pindah. Mau nggak mau akhirnya Den Aidit ini harus pindah dong. Itulah yang dikatakan Peter Kasenda sebagai penulis buku ketika ia diwawancarai oleh Kompas. Dan betul adanya keesokan harinya jam 10 pagi Sri Harto membonceng yang diduga Den Aidit menaiki Vespa. Nah, jadi perkataan dari Den Aidit ini mulai terlihat bahwa wah dia betul nih gitu. Setelah itu operasi disusun untuk menangkap Den Aidit di Sambeng. Pada waktu itu penangkapan Den Aidit direncanakan akan dilakukan pada malam hari. Tentunya pada saat orang lagi lengah terus capek, wajar dong kalau penangkapannya akan dilakukan pada malam hari ya. Pada malam hari kan apa sih yang kita lakuin? Gak mungkin dong kita jaga-jaga dong. Pasti istirahat dan mulai capek juga tubuh kita dalam malam hari. Dikarenakan seharian aktivitas. Dan juga supaya Den Aidit tidak curiga, Sri Harto pun disuruh tinggal bersama Den Aidit di tempat tersebut. Sri Harto pun waktu itu bertanya kepada Kolonel Yasir, "Wah, kalau gitu saya juga ikut ditangkap dong."
Ya udah, yang penting saya jangan disakiti, ucap Sriharto. Lalu tibalah malam itu. Kolonel Yasir bersama Letdaning Pratino, Sertu Idit Soekardi, Pratu Kartajaya, sama Pak Pratu Rodito sebagai orang yang diwawancarai oleh Kompasiana soal malam penangkapan Den Aidit, serta satu supirnya berangkat naik jeep ke tempat persembunyian Den Aidit di Sambeng, Solo. Waktu itu mesin mobil sengaja digeber-geber, lampu dinyalakan seterang mungkin, supaya orang yang di dalam rumah tersebut menjadi panik. Dan orang, ya kalau panik kan gerakannya nggak mungkin presisi dong, pasti lari kalang kabut, lari kemanapun gitu. Yang penting dia bisa bersembunyi lah seperti itu. Setelah sampai, Letnan Ning diutus Kolonel Yasir untuk menjadi pemimpin pasukan untuk menggerebek rumah yang ada Den Aidit tersebut, untuk mendekati rumah tempat persembunyian Den Aidit pada saat itu. Dan Kolonel Yasir berada di mobil untuk memberikan aba-aba ketika sudah waktunya yang tepat untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Jadi Letnan Ning ini sengaja diutus dan Kolonel Yasir ini menunggu di mobil untuk memberikan aba-aba ketika sudah waktu tepat untuk mendobrak pintu rumah tersebut untuk masuk pas menangkap Den Aidit. Tapi tanpa aba-aba, tim ini langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan berteriak angkat tangan. Dan di dalam rumah tersebut terdapat 4 orang, salah satunya adalah Sriharto dan 3 orang lainnya bersenjata yang merupakan pengawal dari Den Aidit. Dan ketiga orang tersebut ditangkap dan diborgol dan dimasukkan ke dalam jeep. Tapi pastinya ketika didobrak, mereka tidak menemukan Den Aidit berada di dalam rumah tersebut. Jadi pas didobrak nih Den Aidit nggak ketemu. Jadi Den Aidit ini masih sementara bersembunyi. Versi dari Pak Rudito sebagai eksekutor misi penangkapan Den Aidit pada malam itu, terlihat sepasang kaki yang berada di belakang lemari. Lalu Letdaning sebagai pemimpin pasukan berteriak, "Siapa itu? Tangkap! Kalau melawan, tembak saja." Lalu orang di balik lemari tersebut keluar dan mengatakan, sabar, jangan ditembak. Dan ternyata itu adalah orang yang sedang dicari-cari, yaitu adalah Den Aidit. Saat itu Den Aidit menghampiri Letdaning sambil berbicara, "Kamu siapa?" Setelah itu dijawab dengan gugup oleh Letdaning, saya petugas, Pak." Den Aidit juga mengatakan, "Siapa yang menugaskan?" Dan saat itu Den Aidit sempat berbicara menggunakan nada tinggi yang mengatakan, "Kamu tahu nggak, saya ini Menko. Dikarenakan Den Aidit pada saat itu masih menjabat sebagai menteri. Ya, dia masih menjabat sebagai menteri tapi dia udah menjadi buron. Dan saat ditangkap dia menggunakan itu sebagai alasan. Dan Den Aidit juga berkata, "Sebentar lagi saya harus ikut rapat di Jakarta dengan Yang Mulia Presiden," kata Den Aidit. "Dan saya sedang menunggu kereta dari Timur menuju Jakarta," kata Den Aidit. Tetapi kata-kata tersebut jelas ya tidak berguna kepada Letdaning yang ditugaskan untuk menangkap Den Aidit. Jadi Letdaning ini udah tahu siapa nih yang bakal harus ditangkap nih. Siapa nih gitu. Dan Den Aidit pun tetap diminta Letdaning untuk masuk ke dalam jeep dan ikut ke markas pada malam itu. Setelah sampai ke dalam ruangan kerja Kolonel Yasir yang berada di Loji Gandrung Solo, lalu Kolonel Yasir berkata, "Yang menugaskan anak-anak itu saya, Pak," kepada Den Aidit. Dan Den Aidit setelah itu langsung diinterogasi. Pada malam itu Den Aidit diberikan kertas serta 3 buah pulpen dikarenakan Kolonel Yasir mengetahui bahwa Den Aidit ini akan menulis banyak hal. Dan serta juga Kolonel Yasir ini tidak ingin menginterogasi Den Aidit secara verbal.
Karena menurut Kolonel Yasir itu adalah hal yang tidak etis. Jadi dia meminta DN Aidit untuk menulis apa yang ingin dia akui terkait G30S. Menurut kata Rudito, DN Aidit agak sedikit ragu untuk menuliskan sesuatu dan hanya memutar-mutarkan pena di jarinya. Bahkan ia sampai meminta kopi sebanyak 3 cangkir untuk diminum. Walaupun pada akhirnya ia sempat menulis puluhan folio dan yang masih pertanyaan sampai sekarang ini. Sekarang apa sebenarnya yang ditulis oleh DN Aidit di kertas folio tersebut? DN Aidit juga pada saat itu mengatakan bahwa ia ingin menemui Presiden Soekarno. Juga setidaknya itu dikatakan kepada Kolonel Yasir. Tetapi Kolonel Yasir tidak ingin memenuhi keinginan tersebut dikarenakan menurut Kolonel Yasir ini seandainya DN Aidit bertemu dengan Soekarno pada saat itu, maka persoalannya akan menjadi beda lagi. Ya, ditakutkan oleh Kolonel Yasir ini, DN Aidit akan memutar fakta kejadian. Setidaknya itu adalah hal yang dicoba dipikirkan Kolonel Yasir pada saat penangkapan tersebut. Ketika DN Aidit ngomong dia ingin bertemu dengan Soekarno nih. Ketika serasa cukup interogasinya, DN Aidit pun menuliskan berpuluh-puluh halaman. Kolonel Yasir juga telah menyimpulkan bahwa DN Aidit juga yang menjadi otak dari G30S. Dan berkata kepada DN Aidit, "Bapak sekarang naik jeep lagi bersama saya pada tanggal 22 November 1965 dini hari." Dan itu adalah tanggal jika kalian mencari di Google. 22 November 1965 adalah tanggal kematian DN Aidit. Saat dimasukkan ke jeep, tangan DN Aidit sudah di dalam kondisi diborgol. Wajarlah dia dalam keadaan seperti itu diborgol, ya namanya juga buron. Lalu Kolonel Yasir memberikan perintah kepada pasukannya, kalau nanti dia lompat, langsung tembak saja. Menurut Pak Rudito yang sebagai saksi hidup pada waktu itu, sekitar 15 menit berjalan, sampailah mereka ke suatu daerah di Klaten yang mirip kebun pisang yang lumayan jauh dari permukiman. Dan kata Pak Rudito saat dia sampai ke tempat yang ada sumurnya, yang mirip kebun pisang itu, sudah ada hansip atau penjaga di daerah tersebut. Dan katanya, Kolonel Yasir sudah berkoordinasi di tempat tersebut menurut kata Pak Rudito yang menjadi saksi hidup dari hal tersebut. Lalu saat DN Aidit melihat sumur, ia langsung bertanya, "Apa ini?" Kolonel Yasir pun berkata, "Inilah tempat untuk mengantar Bapak menyusul Pak Yani," yaitu adalah Jenderal Ahmad Yani yang tewas pada kejadian G30S. Lalu DN Aidit berkata, "Tunggu dulu, saya ingin berpitato sekitaran 1-2 menit." Karena DN Aidit sudah tahu ia pasti akan dieksekusi malam itu. Lalu Kolonel Yasir bilang, "Silakan kalau memang ingin berpidato." Lalu DN Aidit pun mulai berpidato. Sesuai kesaksian Pak Rudito, DN Aidit mengatakan hidup PKI sebanyak 3 kali dan menyatakan bahwa 17 tahun sekali PKI harus tumbuh dan dengan nada yang gugup dan gemetar serta muka yang pucat, kata Pak Rudito pada malam itu, berada di tempat kejadian. Ya siapa coba mukanya yang gak pucat terus gak gemetaran kalau dia udah tahu dia bakal dieksekusi mati saat itu. Dikarenakan kesal terhadap pidato tersebut dan kematian daripada para jenderal, Kolonel Yasir menembakkan senjatanya setengah meter dari telinga kanan DN Aidit dan langsung terjungkal ke sumur. Setelah terjungkal ke dalam sumur, Kolonel Yasir menembakkan beberapa kali senjatanya ke dalam sumur untuk memastikan bahwa DN Aidit telah tewas. Lalu sumur tersebut dikubur dengan batang pisang serta kayu kering dan dibakar pada saat itu. Sebenarnya ada beberapa spekulasi yang terjadi sih pada saat itu. Sampai sekarang ini masih ada beberapa spekulasi juga, tapi yang masih dipertanyakan dan harus dipertanyakan itu di mana tubuh daripada
Dan Aidit ini dikarenakan dia meninggal atau tewas tanpa meninggalkan sisa dari tubuhnya tersebut. Setelah selesai dari tugas tersebut, Kolonel Yasir sempat gelisah dikarenakan apakah ini yang diinginkan oleh Soeharto dengan kata bereskan, selesaikan. Dan semua akhirnya terkonfirmasi saat Soeharto datang ke Yogyakarta untuk urusan dinas, di mana Kolonel Yasir dengan Soeharto bertemu dengan Soeharto lalu berkata apakah yang dilakukan itu sesuai dengan perintah. Terus Soeharto menjawab dengan senyumannya yang ikonik. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Pak Rudito yang merupakan salah satu pasukan yang berada di saat penangkapan itu. Dan jika kalian mau tahu lebih banyak tentang Pak Yasir terus juga dengan kasus-kasusnya, gue akan taruh link di deskripsi di bawah. Siapa tahu kalian pengen mengetahui hal itu. Jika kalian pengen mengetahui, kalian bisa lihat di situ untuk lebih lengkapnya dan lebih rincinya. So, itu adalah kasus penangkapan dari Dan Aidit yang sebenarnya masih banyak cerita lainnya, juga masih banyak hal-hal yang perlu banyak mendalaminya. Jika gue jelasin di sini bakal kepanjangan, jadi kalian bisa baca sendiri di Google. Gue udah taruh linknya, so jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jangan lupa share video-video gue. Dan jika gue ada salah-salah kata atau salah daripada materi gue, kalian bisa revisi gue di kolom komentar. Atau bisa DM gue juga untuk kasus-kasus menarik di Instagram. Serta juga bisa untuk komen kasus-kasus menarik yang ingin gue bahas. So, see you in the next case. Bye.